Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Indra Gumirat dari Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai biomonitoring, yaitu bioindikator sebagai bentuk tugas ujian akhir semester saya. Jadi materi bioindikator itu ada konsep bioindikator, respon organisme terhadap pencemaran, tipe bioindikator, kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan, kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya, dan urgensi mempelajari bioindikator. Jadi sebelumnya di sini ada yang belum tahu mengenai apa itu bioindikator. Jadi apa itu bioindikator? Suatu organisme yang dapat memberi respon, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut dengan bioindikator. Itu adalah menurut Weisman et al. Pada tahun 2006. Kemudian, bioindikator adalah makhluk yang diamati penampakannya untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber daya pada habitatnya. Selain itu, bioindikator mampu mencerminkan kualitas suhu lingkungan atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi. Menurut Juliantara tahun 2011. Jadi, singkat saja, bioindikator itu merupakan makhluk hidup yang digunakan atau difungsikan untuk memberi respon atau memberi informasi kepada manusia mengenai kondisi atau perubahan suatu ekosistem. Jadi kemudian ada hewan termasuk bioindikator, karena bioindikator adalah makhluk hidup. Ada hewan yang sensitif terhadap pencemaran, yaitu bisa dilihat pada gambar ada siput dan ada cacing planaria. Jadi kedua hewan ini merupakan hewan yang sensitif terhadap pencemaran. Kedua, ada hewan yang tahan terhadap pencemaran, yaitu cacing darah. Untuk materi yang kedua ada respon organisme terhadap pencemaran. Bentuk indikator meliputi reaksi dan fisiologis, ada abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Ketiga, ada perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologis. Keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Dan keenam, perubahan bentuk landscape. Itu merupakan respon organisme terhadap pencemaran. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu yang pertama ada takson yang tinggi atau lebih tinggi, memiliki takson dengan taksonomi yang jelas. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Jadi yang dimaksud status biologi diketahui jelas atau peka terhadap perubahan lingkungan yaitu hewan yang benar-benar peka terhadap perubahan lingkungan seperti adanya perubahan suhu, adanya perubahan seperti maksudnya perubahan suhu, bisa juga ada perubahan mengenai tingkah laku hewan-hewan, perubahan ada seperti pencemaran lingkungan, kemudian kelimpahan yang tertinggi sehingga mudah disurvei, di mana di tempat tersebut banyak hewan atau organisme yang benar-benar menetap dan jumlahnya sangat banyak sehingga mudah untuk disurvei atau diamati mengenai lingkungan tersebut. Kemudian di sini ada diagram atau distributed stress diagramnya ya. Pada lingkaran putih ini pada gambar merupakan variabel lingkungan mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan seperti gangguan atau stres, yaitu ada gangguan dan stres. Perubahan ini kemudian dapat mempengaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas secara keseluruhan. Cincin berwarna terluar, yaitu yang ini, memiliki organisme individu seperti ada ikan trout, Pteronarcis salmonfly, dan juga Pedactorium diatom. Kemudian cincin berwarna di tengah, yaitu yang ini,
mewakili populasi organisme tersebut, dan cincin berwarna paling dalam memiliki komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan, yaitu yang bagian ini. Gangguan dan stres dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi, misalnya makanan dan cahaya. Interaksi biotik, misalnya persaingan dan predasi, dan fisik, misalnya kecepatan air dan substrat tempat organisme menempel serta bertelur, atau lingkungan kimia yaitu nutrisi. Kemudian yang ketiga ada tipe bioindikator. Menurut Setiawan tahun 2008, bioindikator dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada indikator lingkungan, merupakan organisme atau sekelompok populasi yang peka akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan dibagi menjadi 5. Ada 5, yaitu ada sentinel, detektor, exploiter, akumulator, dan bioesai organisme. Kemudian ada indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Kemudian yang ketiga ada indikator keanekaragaman hayati, merupakan kelompok takson atau fungsional yang mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson di atasnya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok referensi, kelompok kunci, dan kelompok vokal. Kemudian, berdasarkan fungsinya, menurut Setiawan tahun 2008, bioindikator dibagi menjadi 3, yaitu ada indikator atau kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Kemudian, spesies uji atau tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, ada monitor atau menyediakan bukti akan adanya perubahan. Kesimpulan kuantitatif biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi. Berdasarkan status makhluk hidupnya, bioindikator dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada fitoindikator dan zooindikator. Apa yang dimaksud fitoindikator dan zooindikator? Fitoindikator adalah indikator tumbuhan atau berbentuk tumbuhan, dan zooindikator adalah indikator yang berbentuk hewan. Berbagai jenis bioindikator dapat dijelaskan dari perspektif menurut tujuan bioindikasi. 3 jenis bioindikator tersebut yaitu ada indikator kepatuhan, misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi komunitas atau ekosistem dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ada indikator diagnostik. Indikator diagnostik dan peringatan dini diukur pada tingkat individu atau suborganisme atau biomarker. Yang ketiga ada indikator peringatan dini, berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian, materi yang keempat ada kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Menurut Odum tahun 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu yang pertama ada spesies steno atau kisaran toleransinya sempit. Lebih baik dipakai sebagai bioindikator dibandingkan dengan spesies yang yuri atau kisaran toleransinya luas. Kedua, spesies yang dewasa lebih baik dipakai sebagai bioindikator. Yang ketiga, spesies mempercayai penampakan makhluk sebagai indikator ekologis, maka harus ada bukti yang cukup mengenai suatu faktor yang dipermasalahkan. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas dapat memberikan indikator yang lebih dipercaya karena integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhan daripada oleh sebagian. Menurut Juliantara tahun 2011 mengatakan bahwa bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan populasi di suatu tempat sebaiknya memenuhi kriteria, yaitu ada yang pertama, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan.
Yang kedua, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat. Yang ketiga, organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Maaf, itu untuk yang ketiga. Yang keempat, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Dan yang terakhir, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkatan umur. Jadi, bioindikator yang dapat digunakan untuk memantau keadaan populasi di suatu tempat, maksudnya itu adalah bioindikator memiliki ciri yaitu seperti hidupnya panjang atau bertahan lama, dan banyak populasinya ada di suatu tempat yang akan dipantau, dan merupakan bioindikator yang memang tinggalnya di situ, yaitu memiliki memang bertempat tinggal di situ sehingga populasinya banyak dan benar-benar sensitif akan adanya perubahan lingkungan. Kemudian ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Holt dan Miller tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut. Ada ciri-cirinya yaitu kemampuan indikator yang bagus, keterangannya berikan respon yang terukur atau peka terhadap gangguan atau stres tetapi tidak mengalami mortalitas atau mengakumulasikan polutan langsung dari lingkungan mereka. Kemudian tanggapan mencerminkan keseluruhan tanggapan populasi, komunitas, dan atau ekosistem. Tanggap secara proporsional dengan tingkat kontaminasi atau degradasi. Kemudian ciri-ciri yang kedua, berlimpah dan umum. Keterangannya kepadatan penduduk lokal yang memadai atau spesies langka tidak optimal. Umum termasuk distribusi dalam area pertanyaan. Yang ketiga, relatif stabil meskipun variabilitas iklim dan lingkungan sedang. Yang ketiga, dipelajari dengan baik. Keterangannya adalah ekologi dan sejarah kehidupan dipahami dengan baik. Yang kedua, didokumentasi secara taksonomi dan stabil. Yang ketiga, mudah dan murah untuk disurvei. Kemudian, ciri-ciri yang keempat, secara ekonomi atau komersial penting. Keterangannya adalah spesies yang sudah dipanen untuk tujuan lain dan kepentingan publik atau kesadaran akan spesifikasi. 5. Kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang pertama, perbandingan dengan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan suatu organisme dalam sistem tertentu yang memungkinkan integrasi kondisi lingkungan saat ini, masa lalu, atau masa depan. Sebaliknya, banyak pengukuran kimia dan fisik hanya mencirikan kondisi pada saat sampling atau bisa dijelaskan yaitu pada saat kondisi kita melakukan pengambilan sampel. Jadi tidak bisa mengindikasikan pada waktu yang lalu, waktu yang akan datang. Hanya bisa dikondisikan untuk waktu pada saat itu. Kemudian, kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung, di mana walaupun tidak adanya polutan sedikit, tapi mereka bisa menunjukkan efek biotik secara tidak langsung, yaitu seperti kembang biak yang terganggu, tidak seperti biasanya mencari makan, seperti gerakan yang lincah menjadi gerakan yang sangat lambat. Kemudian ada biota adalah predikator terbaik tentang bagaimana ekosistem respon gangguan atau kehadiran pemicu stres, di mana biota atau makhluk hidup merupakan predikator atau yang paling baik untuk menentukan atau mengindikasikan bagaimana ekosistem merespon gangguan, yaitu seperti adanya gangguan atau stres, itu dapat dilihat dari biota tersebut. Kedua, manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Manfaat untuk penggunaan bioindikator yaitu bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dari seluler tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu.
Kedua, sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Yang ketiga, bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa dan tidak keberlanjutan secara biologis. Kemudian, untuk kerugian dari penggunaan bioindikator yaitu tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Faktor lain selain gangguan atau stres yaitu ada penyakit, parasitisme, persaingan, dan predasi. Kemudian, untuk kerugian yang kedua, kemampuan bioindikator bergantung pada skala. Dan untuk kerugian yang ketiga, spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain. Yang keenam, urgensi mempelajari bioindikator. Menurut Gergosova tahun 2014, mempelajari ekologi memberikan informasi umum tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Jadi, apa sih untungnya mempelajari bioindikator? Apa sih gunanya mempelajari bioindikator? Jadi, tujuan utama mempelajari mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan antar komponen dasar serta dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Yang kedua, menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara komponennya untuk lebih memahami kontinuitas terhadap mata kuliah terkait seperti kimia lingkungan. Kemudian ada materi yang kedua yaitu bioindikator kualitas air. Jadi submateri bioindikator kualitas air yaitu meliputi pengantar, kedua ada plankton, ketiga perifiton, keempat makroinvertebrata, kelima makrofita atau tumbuhan air, dan keenam ada ikan. Yang pertama ada pengantar. Biomonitoring air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama plankton atau organisme yang sangat kecil hidup melayang-layang di dalam air dan gerakannya dipengaruhi oleh arus air, dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua ada nekton atau organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga ada Newton atau organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan atau kelompok makroinvertebrata. Kemudian yang keempat ada Periferiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyembul ke permukaan air seperti alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Yang kelima ada Microbenthos, atau kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, merayap atau melekat di dasar perairan. Yang keempat ada mikrofita atau tumbuhan air. Makrofita atau tumbuhan air. Kemudian menurut Juliantara tahun 2011 mengelompokkan spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu ada sentinel, detektor, eksploitor, akumulator, dan organisme bioesai. Jadi sentinel yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan atau digunakan sebagai peringatan dini. Yang kedua ada detektor, makhluk hidup atau penghuni asli habitat yang mengindikasikan perubahan terukur seperti tingkah laku, mortalitas, morfologi di lingkungan yang berubah. Kemudian yang ketiga ada eksploitor, yaitu makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan bahkan jumlahnya berlimpah atau akibat tidak adanya kompetisi. Yang keempat ada akumulator, makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Kemudian yang kelima organisme bioesai, yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium baik besaran konsentrasinya maupun tingkat toksisitasnya. Kemudian klasifikasi kelas air dan bioindikatornya dapat dilihat dalam tabel berikut, yaitu ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas keempat. Di mana kelas pertama ada ikan, udang,
Kemudian di kelas kedua ada dragonfly larva, yaitu larva capung. Kemudian di kelas ketiga ada snail, siput. Kemudian di kelas keempat ada lintah, dan ada larva kupu-kupu. Kemudian materi yang kedua yaitu ada plankton. Plankton tadi sudah dijelaskan, yaitu dibagi menjadi dua, ada fitoplankton dan zooplankton. Jadi fitoplankton atau dikenal juga sebagai mikroalga mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas bahkan manusia. Alga tidak dapat membusukkan pestisida, dengan demikian merupakan transfer ke herbivora. Pengumpulan zat dan asupan memainkan peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Jika cahaya terhambat, maka akan menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton. Untuk gambar dari fitoplankton atau plankton yang berbentuk tumbuhan itu dapat dilihat seperti ini. Kemudian jenis-jenis fitoplankton dan indikasinya. Yang pertama, nama fitoplankton ada Ren algae, indikasinya memfasilitasi pertumbuhan ikan. Kemudian Moses dan liverwort, indikasinya polusi oleh akumulasi logam. Kemudian Charophytes, indikasinya kualitas air. Keempat, Solanastrum, indikasinya polusi air. Kemudian kelima, Wolffia globos, indikasinya kontaminasi kadmium. Kemudian yang keenam, Euglena gracilis, indikasinya pencemaran organik di danau. Yang ketujuh, Chlorella vulgaris, indikasinya membantu menghilangkan kontaminasi logam berat dari air dan tanah. Kemudian yang terakhir ada Chlorococales lychee vulgaris dan Falcatrus, yaitu indikasi industri kertas dan limbah-limbah. Menurut Palmer et al. Tahun 2016. Kemudian untuk plankton yang kedua yaitu ada zooplankton. Jadi apa itu zooplankton? Zooplankton adalah hewan mikroskopos yang hidup di permukaan air. Mereka berenang yang buruk dan mengandalkan arus untuk berpindah. Zooplankton memakan fitoplankton, bakterioplankton atau detritus, dan zooplankton merupakan sumber makanan paling penting bagi ikan. Peran penting zooplankton adalah sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Zooplankton diasumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produksi tubuh air tawar. Untuk gambar dari zooplankton dapat dilihat yaitu plankton hewan. Zooplankton adalah plankton hewan. Jadi bisa disimpulkan itu plankton itu benar-benar sangat berpengaruh untuk mengindikasi adanya pencemaran air. Karena zooplankton, fitoplankton atau bisa saja plankton itu merupakan sumber penghasil oksigen terbesar di bumi selain tumbuhan. Kemudian jenis-jenis zooplankton dan indikasinya. Namanya ada rotifers, indikasinya status tropik. Kemudian Caratella tropica dan Hexatramira, indikasinya keruhan tingkat karena sedimen tersuspensi. Kemudian Dracaenomus caliciforus, indikasinya kondisi eutrofik dan pencemaran organik danau. Kemudian Cladocerans group, indikasinya konsentrasi kontaminan rendah. Kemudian Trichotria latratis, kondisinya atau indikasinya polusi yang disebabkan oleh akumulasi fosfor dan ion logam berat. Kemudian Thermocyclops dan Argyrodactylus itu indikasi kondisi eutrofik. Kemudian ada B. angularis dan Rotatoria itu kondisi eutrofik juga. Dan leech indikasinya menunjukkan kontaminasi karena adanya PCB di sungai.
kemudian ada LIDS lagi, sensor bioindikator kontaminasi sungai oleh PCB, ada oyster atau kerang, kehadiran timbal, kemudian Dolabrotus, kekeruan tingkat tinggi karena sedimen tersuspensi, kemudian Copepod atau kesehatan laut, dan Cladoceran itu kesehatan laut juga. Kemudian untuk pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel plankton, pengambilan sampel fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut atau BPPL tahun 1989, yaitu menggunakan jaring fitoplankton ukuran 25 atau 250 mesh sampai fitoplankton yang terjaring dimasukkan ke dalam botol dan diberi formalin 4%. Kemudian dianalisis di laboratorium untuk pengukuran kualitas air dapat menggunakan water checker. Jadi untuk mengambil sampel fitoplankton digunakan alat atau jaring dengan ukuran 25 atau 250 mesh, yaitu untuk bentuk jaring bisa dilihat seperti ini. Setelah mengambil sampel tersebut dimasukkan ke dalam botol, kemudian ditambahkan sedikit formalin agar tahan lama atau bisa dibawa ke lab untuk dilakukan penelitian mengenai indikasinya adanya pencemaran di air tersebut. Untuk pengukuran kualitas air dapat menggunakan water checker. Kemudian yang ketiga ada perifriton. Perifriton dapat tumbuh pada substrat alami dan buatan. Berdasarkan substrat menempelnya, perifriton dibedakan atas epilitik atau perifriton yang tumbuh pada batu. Kemudian epipelik atau perifriton yang tumbuh pada permukaan sedimen, dan epiphytic perifriton yang tumbuh pada batang dan daun tumbuhan, dan epizoik perifriton yang tumbuh pada hewan, menurut Widyastuti tahun 2011. Kemudian komunitas perifriton berpotensi sebagai indikator ekologis karena perifriton berperan penting sebagai produsen utama dalam rantai makanan, dapat bertahan pada perairan dengan kecepatan arus yang besar, dan kebanyakan jenis-jenis perifriton dapat bersifat sensitif atau toleran terhadap pencemaran, baik terhadap pencemaran organik maupun logam berat, menurut Sitompul tahun 2000. Kemudian, menurut Graham dan Wilcox tahun 2011, peran perifriton di perairan tenang lebih rendah daripada fitoplankton, sedangkan di perairan mengalir peranan perifriton lebih besar, kecuali di perairan yang keruh. Kemudian, materi selanjutnya ada makroinvertebrata. Jadi, apa sih makroinvertebrata itu? Makroinvertebrata adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologis suatu perairan sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Jadi, kalau mikro itu merupakan kecil, memiliki arti kecil, sedangkan makro adalah yang memiliki arti besar. Sehingga untuk mikro itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop atau alat bantu, dan makro bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa bantuan alat. Berikut adalah sifat-sifat dari makroinvertebrata air, yaitu sensitif terhadap kualitas air, kemudian ditemukan hampir di semua perairan, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda, kemudian bergerak secara terbatas, mengakumulasikan racun pada tubuhnya, dan mudah dikumpulkan dan diidentifikasi. Jadi ini merupakan sifat-sifat dari makroinvertebrata air. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata, yaitu yang pertama, ada kehadirannya sangat dipengaruhi musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Kemudian, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Kemudian yang terakhir, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran, genangan air, tutupan vegetasi, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata. Maka dari itu, perlu dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi dan belum terpolusi dengan kondisi fisik yang seragam.
Jadi, maksud dari nomor 3 itu, jika melakukan sampel dengan menggunakan bioindikator makroinvertebrata, harus dilakukan pada kondisi yang berbeda. Seperti di Sungai Satu merupakan kondisinya sangat tercemar dengan arus yang tenang atau arus yang sangat deras. Kemudian dilakukan juga dengan kepada kondisi sungai yang dengan arus yang sangat kecil atau stabil dan juga tidak keruh. Ini merupakan gambar untuk makroinvertebrata. Kemudian prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata menurut Ekoton tahun 2011. Prosedur pemeriksaan makroinvertebrata diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, parameter, yaitu keragaman famili, keragaman EPT, presentasi EPT, serta indeks pencemaran. Kemudian, yang kedua, tentukan lokasi. Hindari bagian curam, berarus sangat deras, dan berbatu besar karena sangat membahayakan. Kemudian yang ketiga, pengambilan sampel dimulai dari titik 1 atau paling hilir selama 1 menit, kemudian lanjutkan ke titik 2 dan ke arah ketiga ke arah hulu sungai. Lakukan pengambilan sampel dengan kombinasi teknik kicking dan jabbing. Yang keempat, teknik kicking dilakukan di sungai dangkal. Cara melakukan teknik kicking yaitu memasukkan ke dalam sungai, kemudian meletakkan jaring di depan dengan mulut jaring menghadap ke arah hulu atau datangnya aliran air. Kemudian mengaduk-aduk substrat di depan jaring selama 1 menit atau 5 meter dengan menggerakkan kaki memutar untuk merangsang hewan-hewan yang bersembunyi di dasar sungai agar keluar dan terhanyut ke dalam jaring. Kemudian teknik jabbing dilakukan di tepi sungai dangkal. Cara melakukan teknik ini yaitu meletakkan jaring di permukaan dasar sungai, kemudian bergerak maju ke arah hulu atau sumber datangnya air sambil menyapukan jaring hingga menyentuh permukaan dasar sungai sepanjang 5 meter, terutama di bawah tanaman air. Kemudian yang keenam, tuangkan sampel dari kantong jaring ke dalam nampan plastik dan siramkan sedikit air untuk membersihkan sisa sampel dalam jaring dan memudahkan pengambilan makroinvertebrata dari substrat dalam sampel. Kemudian lakukan sortasi atau penyortiran. Usahakan untuk mengambil seluruh hewan indikator dalam sampel terutama yang berukuran kecil dan kelompok serangga seperti Ephemeroptera, Plasoptera, dan Trisoptera atau EPT. Yang ketujuh, jumlah hewan yang diambil dari sungai yang dipantau adalah 100 ekor hewan. Jika dalam 3 kali pengambilan sampel jumlah hewan yang didapat kurang dari 100 ekor, maka perlu dilakukan pengambilan sampel tambahan dan catat total jumlah pengambilan sampel yang dilakukan. Kemudian, lakukan identifikasi makroinvertebrata, hitung jumlah individu, dan masukkan ke dalam tabel. Kesembilan, penilaian kualitas air sungai dengan bioindikator dilakukan dengan menghitung 4 parameter, yaitu keragaman jenis famili, keragaman jenis EPT, presentasi kelimpahan EPT, dan indeks yang diberikan skor penilaian berdasarkan kriteria penilaian untuk 4 kategori kualitas air. Kemudian, rata hasil perhitungan mengindikasikan kondisi kualitas air yang diperiksa dengan mengikuti ketentuan gambar-gambar berikut ini. Ini merupakan tabel yang akan diisi jika setelah melakukan cara-cara atau langkah-langkah melakukan sampel. Bisa dilihat dalam tabelnya untuk TI yaitu skor biotilik dan NI jumlah individu. Kemudian makrobentos. Jadi apa sih itu makrobentos? Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan atau permukaan, yaitu epifauna. Kalau di dalam sedimen dasar itu adalah infauna. Menurut Sinaga tahun 2009, berdasarkan toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan dalam tiga jenis, yaitu ada jenis tahan bahan pencemar seperti cacing tubifax, Masculinum sp, dan Psidium sp. Kemudian jenis lebih bersih, yaitu seperti siput, bryozoa, krustasea, serta serangga perairan. Yang ketiga,
Ada jenis hanya senang bersih, yaitu seperti siput Vivinidae dan Amnicolidae serta jenis serangga dalam fase larva dan nimfa. Kemudian ada makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Contoh metode penelitian berdasarkan Waterfront Directive atau WVD, yaitu ini adalah penelitian atau meneliti bagaimana metode-metode yang digunakan untuk meneliti ekosistem atau meneliti pencemaran yang ada di air. Banyak metode macrophyte digunakan untuk menilai status trofik badan air di Eropa. Ada Macrophyte Index atau MI untuk danau dan the Trophic Index of Macrophytes atau TIM untuk sungai, yaitu digunakan di Jerman. Kemudian ada Main Trophic Rank atau MTR digunakan di sungai, yaitu ditetapkan atau diberlakukan di Inggris. Kemudian ada metode Huisman al-Fresco model atau model Hof. Adalah satu set hierarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditujukan untuk menyesuaikan kurva respon spesies satu bentuk pada gradien lingkaran. Kemudian ada ikan. Jadi siapa sih yang nggak tahu ikan? Ikan merupakan hewan yang sering atau spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap lingkungan. Jadi ikan itu kan kalau di lingkungan dengan air yang benar-benar bersih, terus banyak makanan, mesti banyak ikan dan tumbuhnya juga sehat. Jika air keruh, banyak sampah itu jarang sekali ditemukan ikan, paling juga ikan sapu-sapu. Menurut Phil, tahun 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai bioindikator kesehatan lingkungan yaitu ikan adalah indikator yang baik untuk jangka panjang dan kondisi habitat yang luas. Kemudian, ikan pada umumnya mencakup berbagai jenis spesies, berbagai tingkat tropik. Ada omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. Kemudian ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, sehingga dijadikan subjek dalam menilai kontaminasi. Kemudian ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Yang kelima, penggunaan kehidupan akuarik atau standar kualitas air. Biasanya dicirikan dengan istilah perikanan. Pemantauan kumpulan ikan memberikan evaluasi langsung atau feasibility. Kemudian, ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Beberapa contoh metodenya, yaitu yang pertama ada indeks hepatosomatik atau HIS adalah bioindikator paparan kontaminasi. Untuk menghitung HIS, yaitu berat organ hati dikali dengan berat total dikurangi 1 dikali 100. Jadi, mengapa menggunakan organ hati dalam perhitungan HIS atau hepatosomatik? Karena hati itu merupakan bagian yang benar-benar terpengaruh jika terkena pencemaran atau adanya pencemaran di suatu wilayah. Kemudian ada indeks gonadosomatik atau GSI. Adalah bioindikator yang memasuk informasi struktural lebih dari fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad. GSI, untuk menghitung GSI yaitu berat gonad dikalikan dengan berat total dikurangi 1, kemudian dikalikan 100. Dan yang terakhir ada faktor kondisi atau CF adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini. Untuk perhitungan CF, berat total dikali dengan total panjang dikurangi 3, kemudian dikalikan dengan 100.
Keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan dan keanekaragaman ikan juga dinilai dan dianalisis hubungan kanonik atau canonical correspondence analysis atau CCA. Dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan, menurut Nyaga et al. Tahun 2011. Contoh penerapan atau Fish Index of Biotic Integrity atau IB. Terkait dengan penggunaan ikan sebagai bioindikator, dikenal dengan istilah Index of Biotic Integrity atau IB. Ikan sangat penting dalam pengembangan IB mengingat ketersediaan informasi yang relatif lengkap tentang mereka, riwayat hidup dan ekologi, posisi dalam jaringan tropik, relatif mudah diidentifikasi, dan kepekaan terhadap berbagai penyebab stres antropogenik. IB digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penilaian populasi dan komunitas ikan. Setelah sampel ikan yang terkoleksi telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyakit dan anomali, dan dicatat beberapa biometrik diterapkan untuk mengevaluasi integritas biotik. Dan ini adalah langkah-langkahnya untuk menghitung IB, yaitu ada field sampling. Tujuan utama dari field sampling yaitu untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelimpahan perwakilan pada tingkat upaya yang wajar. Kemudian electrofishing, yaitu ikan ditangkap dengan peralatan elektrifikasi menggunakan output arus searah atau direct current atau arus DC, yaitu menggunakan seperti aki. Kemudian pengolahan sampel, ikan diidentifikasi sampai tingkat spesies, dihitung, diperiksa aspek penyakit dan anomali, diukur, dirilis, dan dicatat pada lembar data ikan. Kemudian ada pengukuran parameter fisik dan kimia, misalnya pH, konduktivitas, suhu, oksigen terlarut, kedalaman, dan aliran. Kemudian ada penilaian habitat, memberikan informasi mengenai kemungkinan penyebab gangguan untuk menanamkan biota ketika parameter kualitas air tidak menunjukkan masalah. Kemudian menghitung IB, analisis kumpulan ikan dilakukan dengan menggunakan modifikasi IB. Itu IB yang dimodifikasi menggunakan 10 biometrik berikut. Yang pertama adalah jumlah total spesies ikan, jumlah spesies pemakan serangga bentik, jumlah spesies ikan trot dan sunfish, jumlah spesies intoleran, proporsi individu toleran, proporsi individu sebagai generalis, proporsi individu sebagai ciprinid pemakan serangga, proporsi individu sebagai trot atau proporsi individu sebagai piscivora atau karnivora atas, dan jumlah individu dalam sampel. Yang terakhir, proporsi individu dengan penyakit atau anomali tidak termasuk penyakit black spot. Kriteria penilaian kuantitatif dikembangkan untuk setiap biometrik berdasarkan tingkat penyimpanan. 5 atau tidak ada yang sedikit, 3 cukup, 1 signifikan dari kondisi referensi ekoregional yang sesuai. Skor untuk biometrik individu di setiap lokasi pengambilan sampel dijumlahkan untuk menghasilkan skor total yang kemudian diberi kategori kondisi. Nilai IB maksimum adalah 50, mewakili integritas biologis yang baik atau yang sangat baik. Skor kurang dari 29 menunjukkan aliran yang memiliki integritas biologis yang buruk. Dengan 10 menjadi skor terendah yang diterima dengan situs atau yang dapat diterima dengan situs. Kemudian ada materi yang ketiga, yaitu bioindikator kualitas tanah. Submateri bioindikator kualitas tanah ada yang pertama pengantar, kedua hewan, dan ketiga ada tumbuhan. Pengantar. Untuk pengantar, beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan.
khususnya ada di tanah. Tanah adalah sumber daya paling penting bagi manusia dan ekosistem. Kehidupan hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, seperti isopoda, kolembola, oligochaeta, dan diplopoda, yang telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan dalam penilaian tanah. Kedua, ada hewan tanah. Yang pertama ada invertebrata. Menurut Fontanetti et al. Tahun 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dari tanaman tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator, yaitu sebagai berikut. Yang A ada isopoda, kolembola, dan diplopoda. Antropoda tanah dari kelompok hewan saprofagus, yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida, khususnya oligochaeta, juga sering digunakan dalam tes toksisitas. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen ini dan dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasa daun yang terkontaminasi. Oligochaeta dianggap sebagai salah satu referensi terpenting dari makrofauna edapik. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan cara yang pertama, kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah, dalam kurung ada preferensi, penghindaran, dan aktivitas. Kemudian akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh. Dan yang terakhir biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Kelompok taksonomi lain yang dapat digunakan dalam analisis toksikologi adalah isopoda. Adalah satu ordo terbesar dari krustasea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagian besar ada di laut. Isopoda terestrial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah dan parameter evaluasi adalah kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan kelangsungan hidup. Bisa dilihat gambar isopoda. Ini gambar-gambar isopoda terestrial atau isopoda yang ada di tanah. Kemudian pentingnya diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan pemupukan tanah sering disebut dalam literatur. Kebiasaan diplopoda adalah penjajah dari berbagai lapisan tanah. Hewan ini dapat sangat dipengaruhi oleh pengendapan logam, senyawa organik, dan zat kompleks dalam tanah. Sehingga hewan ini sering dijadikan sebagai bioindikator tanah terkait dengan logam. Untuk gambar diplopoda dapat dilihat yaitu seperti ini, kaki 1000, bisa dibilang kaki 1000, dan ada kelabang. Kemudian kolembola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Poin penting yang menguntungkan memilih kolembola sebagai bioindikator, seperti keberadaannya di semua ekosistem, kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup memungkinkan analitik. Selain itu, mereka memiliki siklus hidup yang pendek sehingga mereka merespon dengan cepat perubahan lingkungan. Untuk gambar dari kolembola dapat dilihat seperti ini, itu rayap. Kemudian yang B, ada nematoda. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Jadi nematoda itu memiliki sifat-sifat. Yaitu apa sih sifat-sifatnya nematoda? Yang pertama, respon terhadap pencemar memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. Kemudian, sifat tahan semisal Critobosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung, sementara Dorilamidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. Kemudian ada nematoda yang berbahaya bagi tumbuhan atau memutus sirkulasi air dan darah.
tapi kebanyakan bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis pakan. Kemudian berdasarkan jenis makanan, nematoda terdiri atas pemangsa algae atau lumut, yaitu moss feeder, kemudian pemangsa jamur atau fungal feeder, pemangsa bakteri atau bacterial feeder, kemudian predator, parasit pada serangga, dan parasit pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan mamalia. Fontanetti et al. Tahun 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariota, dengan demikian struktur dan organisasi selulernya mirip manusia dan dimungkinkan membuat perbandingan dengan hewan. Kemudian, teknik yang digunakan untuk penelitian relatif sederhana. Yang ketiga ada budidaya organisme biaya rendah dan perawatan mudah. Kemudian yang keempat, pengujian dapat dilakukan di berbagai kondisi. Yang kelima, tumbuhan tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik zat sederhana atau campuran. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, dapat digunakan untuk beberapa tahun. Yang kesembilan, menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik pada mamalia. Yang ke-10 dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik. Dan yang terakhir, studi genositas menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Dan untuk materi yang terakhir, ada bioindikator kualitas udara. Untuk materi dari bioindikator kualitas udara itu ada pengantar, lichen, Birovita, Pteridovita, dan tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, pengantar. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami. Namun, pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk industri dan pertanian. Kemudian ada kehidupan sehari-hari dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara umumnya adalah SO2, partikel tersuspensi, terutama ada NOx, CO, kemudian VOC atau volatil organic compound atau senyawa organik volatil, kemudian ada logam berat, zat radioaktif, oksidasi kimia, dan lain-lain. Yang kedua adalah lichen. Jadi apa sih itu lichen? Lichen adalah gabungan bakteri atau cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lichen adalah seperti kerak, atau sering dijuluki lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Untuk bentuk lichen atau gambaran lichen dapat dilihat dalam gambar, yaitu seperti ini. Ini merupakan lichen yang tumbuh lebat pada pohon, dan dilihat seperti kerak, dan ini lichen yang tumbuh lebat pada batuan. Seperti kerak, tapi juga bisa dilihat untuk yang ini seperti dengan lumut atau seperti lumut, sehingga juga sering disebut dengan lumut. Kemudian keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator. Jadi keuntungan lichen sebagai bioindikator itu banyaknya spesies lichen memiliki rentang geografis yang luas. Kemudian morfologi lichen tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. Ketiga, lichen berumur panjang. Kemudian keempat, pertukaran air dan gas di seluruh talus lichen membuat sensitif terhadap polusi. Kelima, lichen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan rebesan air di atas permukaan substrat.
Kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan. Yang terakhir, lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Dan metode pengukuran respon lichen terhadap polusi udara. Menurut Set dan Kundu tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lichen terhadap polusi udara adalah studi fumigrasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi semacam itu biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan yang ada atau yang diproyeksikan dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap. Yang pertama, ada pemetaan spesies yang ada di suatu daerah, kemudian ada metode transplantasi, ketiga ada studi fumigrasi, dan yang keempat mengukur lichen. Tabel tingkat kualitas berdasarkan nilai IAP dan tabel ukuran lichen dan kualitas udara. Ini merupakan nilai IAP dan tingkat polusi. Jika nilai IAP bisa dilihat untuk polusinya tinggi, polusi sedang, polusi rendah, dan polusi sangat rendah. Untuk polusi sangat rendah, nilai IAP kurang lebih besar dari 50. Kemudian untuk ukuran lichen 0 sampai 3 cm persegi yaitu miskin atau buruk, 4 sampai 6 cukup, 7 sampai 9 baik, 10 sampai 12 sangat baik. Kemudian Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab, seperti di tanah, batu, batang, dan ranting pohon, serta batang pohon yang sudah tumbang. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama, sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Kemudian yang kedua, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang lebih tinggi. Untuk gambar Bryophyta dapat dilihat seperti ini, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang ada menempel seperti lumut, kadang ada di bagian seperti cor-coran atau di tembok-tembok bagian bawah atau di batu-batu dekat sungai. Kemudian ada Pteridophyta. Pteridophyta atau paku-pakuan adalah indikator dari integritas hutan. Dianggap di antara tanaman darat paling awal muncul. Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global menurut Kraft et al. Tahun 2010. Tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar hewan herbivora atau vertebrata, terutama serangga, menghindarinya. Kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zooxori. Oleh karena itu, distribusi mereka erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya. Untuk bentuk Pteridophyta dapat dilihat atau paku-pakuan, biasa tumbuh di dekat sumur atau di pekarangan-pekarangan bisa ditemui, kadang juga ada di tepian sungai, terutama sungai-sungai yang masih dekat-dekat dengan karangan. Kemudian tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama ada respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindah tempat tinggal mereka, dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman akan mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala abnormal merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan bagi manusia.
Bisa dilihat dalam tabel di sini macam-macam polutan udara, kemudian kerusakan, analitik kerusakan, bentuk titik kerusakan, warna titik kerusakan, dan umur tingkat daun yang rusak. Kedua, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. Tahun 1991 dan Nungratani dan Prasetyawati tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain tumbuhan. Untuk metode pengamatan kerusakan tumbuhan, yaitu yang pertama ada pengukuran Air Pollutant Tolerance Index atau APTI. Dilakukan dengan cara mengukur variabel penting pada daun yang yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. Kemudian, memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun pada tanaman. Daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi area tersebut. Kemudian, yang ketiga ada analisis oleh tree rings atau lingkar pohon, atau juga lingkar daun, di mana dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Kemudian yang terakhir, metode pemantauan lainnya. Perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran atmosfer. Jadi, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.